Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Bermohon kita kepada Allah, mudah-mudahan nikmat yang seperti ini Allah selalu dan senantiasa memberikannya kepada kita sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak, jangan kita menganggap remeh hewan. Kadangkala hewan ini kalau berdoa Allah kabulkan doanya. Jadi bisa hewan itu berdoa, Ustaz? Bisa. Mana buktinya dalam Al-Quran semut ketika itu berdoa? Mana lagi ketika itu kita tengok dalam ayat Al-Quran seperti lebah, kemana lagi seperti ular, mana banyak dalam riwayat. Maka oleh karena itu tidak boleh kita semestinya untuk menghina daripada binatang atau hewan daripada ciptaan Allah. Ini hadis yang akan kita bahas hari ini insya-Allah. Hadis sebelumnya tentang apa? Tidak boleh kita untuk memegang kemaluan dengan tangan kiri, kemudian ketika beristinja pun, dan kemudian ketika minum juga tidak boleh dengan tangan kiri. Itu pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya. Hadis ra'fatun bil hayawan. Hari ini hadis tentang ra'fah, berlemah lembut kita dengan hewan. Hadis sahih di dalam Sahih al-Imam al-Bukhari. Hadis dalam Sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah perawi hadis. Abi Hurairah ni lebih daripada 4,000, hampir 5,000 hadis yang didengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terbanyak meriwayatkan hadis itulah Abi Hurairah. Padahal beliau hidupnya dengan Nabi cuma 3 tahun saja. 3 tahun. Abi Hurairah Islam itu di tahun yang ke-7 Hijriah. Ada yang mengatakan di tahun yang ke-8 Hijriah. Maka 3 tahun saja Abi Hurairah hidup bersama Nabi. Tapi Abi Hurairah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa tidak Abu Bakar Ustaz? Padahal Abu Bakar lebih lama. Lebih lama Abu Bakar dengan Nabi. Kenapa tidak Umar? Kenapa tidak Utsman? Kenapa Abi Hurairah yang lebih banyak meriwayatkan hadis padahal Abi Hurairah itu sebentar dengan Nabi? Jawabannya karena Abi Hurairah ini bermulazamah dengan Nabi. Ini dianjurkan kita kalau belajar mulazamah penting.
Mana mulazamah? Mulazamah tu selalu dan senantiasa. Kalau orang kita bilang istiqamah, itu mulazamah. Mulazamah istiqamah. Mulazamah tu rutinnya. Abi Hurairah ni setiap ada pengajian Nabi rutin hadir. Duduk bersama Nabi. Sedang makan Nabi, beliau juga hadir. Nanti ketika Nabi pergi perang, beliau tetap hadir Abi Hurairah ni. Maka riwayat-riwayat hadis itu banyak diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Maka oleh karena itu tidak mungkinnya bahawa seseorang yang sebentar saja hidup dengan seseorang itu tapi banyak mengetahui akhlaknya. Ada kawan yang berteman dengan kita cuman 2 tahun saja. Ada teman yang memang dari kecil dengan kita. Bisa jadi yang 2 tahun ini lebih banyak tahu karakter kita dibandingkan yang 20 tahun ini. Kenapa? Karena yang 2 tahun ini selalu memperhatikan kita. Gerak-gerik kita diperhatikan. Cara minum kita diperhatikan. Cara memakai baju kita diperhatikan. Cara jalan kita diperhatikan oleh yang 2 tahun ini. Yang hidup dengan kita dari kecil ni tak pernah memperhatikan. Tiba bergaluit, tiba berkawan, tiba berbantah. Jadi tak banyak yang dia dapat tentang diri kita. Yang 2 tahun ni memang fokus memperhatikan kita. Begitulah Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Selama 3 tahun terfokus selalu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadithu ra'fatu bil hayawan. Jadi Abi Hurairah ini orang yang dekat dengan baginda Nabi sehingga beliau ni aslinya Yaman, kemudian lama tinggal di Madinah. Tapi setelah Nabi meninggal dunia pun mulai Abu Hurairah kurang senang di Madinah karena tidak ada lagi Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah pun hijrah atau pindah. Inilah hadis daripada Abi Hurairah. Bunyi hadis lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan ra'a kalban ya'kulu thara minal atashi. Kalban ini artinya kalau bahasa kita maaf anjing. Kalbun anjing. Berbeda dengan qalbun. Kalau qalbun hati. Qalbi hati dengan qaf. Kalau dengan kalbi itu maknanya anjing. Maka hati-hati orang kita kalau berbahasa Arab, anta habibi kalbi katanya. Itu tersinggunglah Pak. Engkau adalah kekasih anjingku kata gitu. Ya, engkau habibi kekasihku, kalbi anjingku. Berarti engkau kekasih anjingku. Berarti awak tu sayang anjing ini tiba itu. Tapi jelaskan kalbi, anta habibi kalbi. Anta habibi qalbi, engkau adalah kekasih hatiku. Begitu dia. Jadi qalbi dengan kalbi itu keistimewaan bahasa Arab. Sama malam tadi kajian kami kitab Jami'us Saghir ada kalimat mukmin dengan kalimat mukmin. Dia hampir-hampir nih. Jadi Allah mengharamkan surga kepada 3 orang. Yang pertama itu adalah mukminul khamara. Mukminul khamara. Kalau salah-salah arti, kita salah-salah dengar mukmin ni kita katakan mukmin. Padahal bukan mukmin, bukan orang beriman artinya, tapi dal mukmin, pecandu. Mukminul khamara, pecandu khamar. Jadi dengan dal. Bukan mukmin. Kalau mukmin orang beriman, tapi ini mukmin dengan dal. Mim dal, mutmin. Itulah hebatnya bahasa Arab itu. Sama dengan kasara, kathir banyak, kasir pecah. Kathir dengan sa artinya banyak kathir. Tapi kalau kasir dengan sa, s dengan sin, itu artinya pecah. Kita mana apa kita, kathir atau kasir umpama. Maka kalau ada orang buat nama anak Ibnu Katsir itu bagus. Ibnu Katsir dengan sa. Tapi kalau Ibnu Katsir anak tadi pecahnya. Ibnu Katsir anak yang pecah maknanya. Kasir hancur itu kasir. Tapi kalau katsir itu maknanya banyak. Maka huruf Arab itu berbeda satu huruf saja, maka berbeda pula lah maknanya. Sama dengan ni kalbun, kalbi dengan kaf maknanya anjing. Dengan qaf
qalbi, barulah hatinya, artinya hati. Hati-hati kita. Tu istimewanya bahasa Arab itu. Maka bahasa Arab ni tak bisa orang mendustakannya. Salah satu keistimewaan Al-Quran dengan bahasa Arab, dan keistimewaan Al-Quran tak bisa orang mendustakannya. Mendustakan dalam arti kata dirubah Al-Quran tu tak bisa. Maka ada kita berjumpa Al-Quran palsu. Bukan Quran palsu, tapi Al-Quran yang dicoret atau Al-Quran yang ditambah. Pasti ketahuan. Kenapa ketahuan? Karena Al-Quran itu Allah yang menjaga. Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan kata Allah, dan aku pula yang memeliharanya. Makanya ribuan setiap tahunnya ada orang yang hafal Quran. Dengan banyaknya orang yang hafal Quran, maka mensedikitkan kemungkinan orang bisa palsukan Al-Quran. Di sinilah makanya Injil bisa dipalsukan, Taurat bisa, kemudian apalagi kitab-kitab yang dulu tu bisa dipalsukan. Kenapa? Orang tak banyak menghafalnya. Tapi Al-Quran setiap tahun ada orang menghafalnya. Di Al-Azhar saja, Mesir, itu setiap tahun mengeluarkan hafalan Quran tidak kurang daripada 15.000 orang. Setiap tahun 15.000. Itu cuman Universitas Al-Azhar. Belum lagi universitas yang ada di Palestinanya, yang ada di Gazanya, yang ada di luar negeri sana, Arab sana. Wajib hafal Quran. Di Al-Azhar untuk orang Mesir sendiri, baru boleh dia menerima ijazah Al-Azhar, S1 mesti harus hafal Quran kamilah. Kamilah ni memang mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas tu kamilah namanya. Mesti harus hafal dia. Setiap tahun lebih daripada 15.000 hafalan Quran. Itu baru di satu universitas. Bagaimana universitas yang lain? Maka alhamdulillah summa alhamdulillah, sampai hari kiamat tidak ada orang yang mampu memalsukan Al-Quran. Boleh kita buktikan. Ada beredar di YouTube, ada yang beredar di video, ada yang beredar di Facebook. Ini Al-Quran palsu. Itu kan tanda terbuka kepalsuan Al-Quran itu. Sampai hari ini tak bertahan lama orang-orang yang memalsukan Al-Quran. Mulai dari dulu sudah dicoba oleh namanya Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab mencoba untuk memalsukan Al-Quran. Kata Nabi, silakan. Itu bukan sastraku, kata Rasulullah. Itu bukan tulisanku. Dan itu pun bukan ucapanku, kata baginda Nabi. Kalau nak engkau mencoba, coba engkau dustakan. Kalau engkau nak mencoba menghapus, silahkan saja. Kata Nabi, wada'u syuhada'akum, ajak kawan-kawan engkau kalau engkau tak mampu. Sampai hari ini tak ada orang yang mampu mengalahkan bahasa Al-Quran. Itulah dia. Maka Al-Quran dari bahasa Arab, hadis Nabi SAW alhamdulillah turun kepada kita dengan bahasa Arab. Inilah mulianya orang Arab. Maka kalau ada orang kita yang benci ke orang Arab, karena Habib Rizik orang Arab, kemudian benci ke orang Arab, jangan salat gitu. Karena salat tu pakai bahasa Arab. Biar bahasa awak semayang. Allah nan godang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Buat macam tu. Tak boleh kita alergi dengan orang Arab. Orang Arab tu memang ada Abu Jahal, Abu Lahab di Arab, Ustaz, itu wajar. Tapi ingat, orang yang paling mulia di bumi Allah juga orang Arab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan bahasa Arab bahasanya Al-Quran, bahasanya penduduk surga nanti adalah bahasa Arab. Jadi kita tak boleh pula benci dengan orang Arab, tak boleh. Tak boleh. Ya, jangan nanti karena si fulan itu keturunan Arab itu, udah usir aja orang Arab ke Arab sana. Kalau tidak ada orang Arab, macam mana kita ni? Sampai hari ini kita masih belum menganut Islam kita. Ya, belum menganut Islam kita. Yang membawanya dulu orang-orang Arab dengan dagangannya. Alhamdulillah. Maka tak boleh kita membenci orang Arab. Sehingga di dalam hadis Nabi saja dijelaskan itu, siapa yang membenci daripada Madinah, penduduk Madinah, tapi memang penduduk Madinah ni kan juga orang Arab itu, maka dikhawatirkan akan Allah cabut daripada imannya. Maka tak boleh kita untuk membenci daripada orang Arab. Ya, ada orang kita ni agak alergi dengan orang Arab sikitnya.
Ada Arab apalah itu, Arab tu banyak tak betul. Iya, banyak tak betulnya, tapi jangan sampai benci pula kita dengan Arab, tak boleh. Ya, banyak tak betulnya macam dia. Jangan banyak betul kadang orang ni. Jadi orang Arab mesti kita hormati dan kita muliakan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala. Jadi kalb artinya anjing. Anna rajulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang melihat kalban, yang melihat anjing. Ya'kulu thara minal atasi, yang memakan thara minal atasi. Ada nampak bekas-bekas daripada tanah yang bercampur dengan cairan di dekat mulutnya. Karena sudah kehausan, dicarilah oleh anjing tadi air sehingga tak sanggup lagi berjalan, keluar air liurnya. Selama keluar air liurnya, kemudian terkenalah oleh tanah-tanah tadi. Sampailah di mulutnya. Tengok anjing yang memang kehausan betul kali, payah mencari air, digosok-gosokkanlah mulutnya ke tanah untuk agar sejuk lidahnya. Nampak oleh laki-laki tadi, ini Nabi bercerita, nampak oleh laki-laki tadi, langsunglah laki-laki tadi pergi mencarikan air. Ada yang mengatakan dia cari air dengan memakai sepatu botnya. Jadi dia sepatunya ada sepatu tinggi, sepatu bot itu. Dicarinya air, diisilah sepatunya di khuffahu, sepatunya tadi dengan air. Setelah dapat dia air oleh pemuda ni, oleh laki-laki ni, kemudian dibawalah sepatu yang berisi air tadi kepada anjing. Diminum oleh anjing. Yaghrifu lahu hatta arwahuhu, sehingga lepaslah dahaga anjing tadi. Ini anjing ni. Bukan daripada hewan yang mulia seperti kucing dan ini anjing. Diberi minum, kata baginda Nabi, oleh laki-laki ini dengan sepatunya. Diminum oleh anjing. Hatta sehingga lepaslah dahaga daripada anjing tadi. Fasyakarallahu lahu fa'adakhalahul jannah. Kata Nabi, karena itu tu kemudian bersyukurlah. Bersyukur maksudnya bisa bersyukur daripada hewan kepada Allah. Bisa jadi syukur di sana adalah Allah terima, kata ulama. Allah terima daripada pengabdian seorang hamba tadi. Fa'adakhalahul jannah, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Nih, apa pelajaran hadis ini? Pelajaran hadis ini pertama, bahwa surga itu tidak mesti dengan banyak melakukan amal saleh. Nih, jadi kita melakukan amal soleh ini bukan untuk surga, Ustaz. Bukan. Salah kita kalau kita beribadah untuk surga. Salat subuh untuk apa? Untuk surga, Ustaz. Salah. Salat duha untuk apa? Untuk surga. Ibu salat tahajud untuk apa? Untuk surga. Salah. Ibadah untuk surga tak betul. Berarti masih belum ikhlas kita. Masih belum ikhlas. Jadi untuk apa salat ini? Untuk apa kita bersedekah? Untuk apa kita qiyamul lail? Untuk apa kita duha? Untuk lillahi ta'ala, mencari ridha Allah. Dengan Allah ridha, kemudian Allah masukkan kita ke dalam surga. Bukan langsung karena surga. Salah kita. Cari dulu hati orang yang memiliki surga. Sama ya dengan awak berkeraja di dunia ini. Ketika kita ditanya oleh orang, "Angku apa keraja angku?" Dan dia nak ada piti dan kata kita kan, keraja. Iyo mungkin digajinya kita. Kalau ternyata pas setelah selesai kerja tak digaji, macam mana? Jadi kerja untuk apa? Mencari hati dulu. Mencari kesayangan orang yang pemberi kita gaji. Menjadi kesayangan orang yang akan memberi kita upah. Begitulah maksud daripada hadis ini, itu yang pertama. Jadi bisa saja dengan amalan yang sedikit memasukkan kita ke dalam surga. Buktinya ini, pemuda ini cuma memberi minum anjing dengan sepatunya. Diberi anjing minum dengan sepatunya, menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lakukanlah amalan soleh elok, tapi jangan sampai tujuan kita surga. Maka sama dengan kajian kita sebelum ini, dah lama kajian kita tentang bab ikhlas. Ada orang tu ikhlas dia, tapi ada iming-imingnya di belakangnya.
Seperti seseorang yang kehilangan seseorang yang meminjam uang yang mesti harus dibayar, kan itu kajian kita dulu. Dia punya uang, dia pinjam uang kepada temannya 10 juta yang harus dibayar Ahad depan. Jadi harus dibayar Jumat depan 10 juta ini. Sampai hari Rabu belum juga ada lagi. Ini 2 hari lagi Jumat. Uang 10 juta belum nampak. Datanglah teman dia mengajak dia untuk menemani dia untuk pergi ke mall. Kata teman tadi, "Enco, temanilah aku ke mall lah," kata dia. Mengapa ke mall? Tidak ada, jalan-jalan aja. Oh, tidak bisa. Saya mesti cari uang ini untuk membayar hutang 10 juta. Hutang itu saya bayar di hari Jumat. Dan saya dianjurkan oleh guru saya membaca setiap harinya surah Al-Waqi'ah. Setiap hari itu 14 kali saya baca. Jadi 14 kali dia baca. Itu disuruh oleh gurunya dari Sabtu lagi. Baca surah Al-Waqi'ah. Setiap hari. Pas di hari Rabu, kata temannya, "Tidak usahlah kau baca surah Waqi'ah itu lagi." Kenapa? Biar saya beri kau uang 10 juta, engkau temani saya ke mall. Akhirnya mana yang dia pilih? Dia akan memilih meninggalkan membaca surah Al-Waqi'ah dan dia ambil uang 10 juta ini. Ini salah dalam hal ibadah. Maka oleh karena itu, kita mesti ibadah lillahi ta'ala. Dengan lillahi ta'ala, Allah masukkan kita ke dalam surga Allah. Makna hadis ini yang kedua, bahawa menghidupkan hewan itu hukumnya wajib. Ya, selagi tidak dianjurkan membunuh. Mana hewan yang dianjurkan membunuh? Di antaranya adalah kala jengking. Kemudian ada lagi ular. Kemudian ada lagi tikus. Ni ular ni ada dalam hadis tak boleh kita bunuh dia di dalam rumah. Jadi ketika ular masuk ke dalam rumah, suruh ular tadi keluar dulu. Ya, suruh keluar maksudnya diusir lah, begitu dia. Kalau suruh-suruh aja nak keluar kata awak. Nah, mungkin dia kan. Kita usir dia di luar. Kalau nak bunuh, bunuhlah dia di luar. Jangan di dalam rumah bunuh. Ada hadis Nabi, larangan kita membunuh ular di dalam rumah. Sebisa mungkin suruh keluar. Tapi kalau sebisa mungkin. Tapi kalau ansu-ansu pulau keluar, kau justru awak puluh nanti dicotok. Kau gas sajalah di dalam rumahnya lagi. Tapi eloknya lumpuhkan saja dulu di dalam rumah. Nak pukul dulu dalam rumah. Katanya kalau ular kalau sudah dipukul tu payah lari. Pukul dia di dalam rumah dulu, barulah kita seret keluar. Pukulnya mungkin sekali saja, seret dia keluar. Sampai di luar, barulah kita bunuh. Begitu ular. Kalau jengking tak? Kalau jengking boleh dibunuh di dalam rumah. Itu hewan-hewan yang dianjurkan membunuh. Tapi, dan hewan yang memberi mudarat kepada kita. Kepada kita maksudnya memberi mudarat kepada diri kita. Tapi kalau hewan tadi tidak memberi mudarat kepada kita, maka kita tak boleh membunuhnya. Walaupun hewan itu hewan yang dihormati kadang, tapi memberi mudarat kepada kita, maka boleh kita membunuhnya. Maaf, apa contohnya kucing. Kucing ni tak tahu biasanya baik dengan kita. Kita memberi makannya, kita biasanya memelihara dia. Dan ternyata suatu ketika kucing ni marah kepada kita. Dan marahnya ingin memakan kita dan ingin menggigit kita. Digigit kita, digigit sekali, diulang balik sekali. Itu boleh kita untuk mencederai daripada kucing tadi. Begitu dia. Jadi itu hikmah hadis ni yang kedua. Bahawa hewan, bahawa hewan apa saja bisa memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan walaupun hewan itu hewan yang tidak dihormati. Jadi kalau dalam fikih, hewan itu ada dua nih. Ada hewan yang dihormati, ada yang tak dihormati. Dihormati maksudnya bukan hormat kepada hewan tadi, tidak. Maksudnya kita menjaganya. Boleh menjaganya, ada yang tak boleh kita jaga. Di antara yang dihormati yang boleh kita jaga, di antaranya adalah kucing, di antaranya adalah hewan seperti ayam, seperti itik, seperti itu muhtaram namanya itu. Hewan yang dihormati. Dihormati bukan hormat maksudnya, tapi boleh kita memeliharanya. Tapi kalau hewan yang ghairi muhtaram, hewan yang tidak dihormati, maka khilafiyah ulama, kebanyakan ulama tak boleh kita untuk memeliharanya. Mana hewan yang tak dihormati? Hewan yang tak dihormati ya diantaranya adalah anjing, diantaranya ular, diantaranya singa, diantaranya harimau. Itu tidak dihormati hewan seperti itu.
Kenapa tak dihormati? Karena kita tak boleh untuk memeliharanya. Begitu dia. Jadi dalam fikih, hewan tadi ada dua. Ada muhtaram, ada ghairi muhtaram. Ada hewan yang dihormati, ada yang tak dihormati. Dihormati maksudnya di sini boleh memeliharanya. Kalau yang tak dihormati ini tak boleh kita memeliharanya. Cicak macam tiga. Cicak itu hewan yang ghairi muhtaram itu. Tak boleh dihormati. Orang kita ada pula memelihara cicak. Apa namanya yang godang tu? Tokek. Padahal itu tak boleh kita memelihara. Apalagi hewan-hewan yang ghairi muhtaram tak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, hikmah daripada hadis ini adalah bahawa berbuat baik kepada hewan akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga Allah. Laki-laki tadi membantu hewan tadi, memberi minum hewan tadi bukan untuk surga. Tak ada niatnya saya beri hewan ini minum agar saya masuk ke dalam surga. Bukan. Tidak. Tapi dia ingin menyenangkan hati hewan ini sehingga Allah pun senang kepada dia. Ini dia yang keempat, bahawa menyenangkan hati manusia, hati makhluk Allah bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah. Senangkan hati orang. Ini boleh kita lihat ini. Ini bukan manusia nih, hewan. Anjing malah. Tapi anjing ni senang hatinya telah diberi minum oleh seseorang laki-laki menyebabkan seseorang ini masuk surga. Ini anjing. Bagaimana dengan saudara kita, seagama dengan kita, satu jamaah dengan kita, menyenangkan hatinya jauh lebih besar peluang kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Orang kita kadang menyenangkan hati orang ni yang payah. Ada bagian yang tak pernah menyenangkan hati orang. Kalau bersobot jinyo tu sama aja tak awak nengoknya. Kadang bila bersobot jawab bila menyelesaikan masalah aja. Bila ada masalah baru menghadap ke kita. Ketika tidak ada masalah tak datang dia ke kita kadang. Padahal menyenangkan hati manusia, hati makhluk Allah menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Menyenangkan hati anak bisa masuk ke dalam surga. Menyenangkan hati isteri bisa masuk ke dalam surga. Tapi menyenangkan ini masih dalam tanda kutip bagian daripada syariat. Iko bini ko ingin keluar je laki-laki lain nak sanang je lah, itu dia nak sanangnya malah pe je lah. Itu neraka untuk awak tu apa-apa. Tapi kata ustaz, ceramah ustaz menyenangkan hati isteri masuk surga, menyenangkan hati suami, hati anak masuk surga. Ia masih dalam ikatan syariah, masih dibolehkan dalam agama. Tapi anak nanti minta uang pak, kasih uang pak 500 untuk apa? Beli ganja, beli narkoba. Ambillah duit tu dalam laci ada tu. Kenapa dikasih paknya? Untuk menyenangkan hati anak. Karena kata ustaz, menyenangkan hati anak juga bisa memasukkan ke dalam surga. Itu neraka dah awak itu. Bukan dalam pandangan syariat. Mungkin sekali-kali kita ajak anak dan isteri pergi keluar. Mungkin kita bawa sesekali teman kita untuk kita traktir makan. Senang hatinya. Bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Menyenangkan hati orang. Ada orang yang butuh kepada kita, kita bantu, kita selesaikan, maka kita diberi Allah dengan surga. Bayangkan ni anjing ni, membahagiakan hati anjing saja bisa masuk surga. Bagaimana kalau menyenangkan hati orang soleh? Bagaimana kalau menyenangkan hati orang-orang yang elok, orang-orang yang baik dari kalangan para syuhada wassalihin, kemudian daripada orang-orang yang abid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini anjing. Bagaimana dengan yang lain? Makanya ada ulama yang memang mengamalkan hadis ini tidak kepada anjing, tapi dia lakukan kepada semut. Jadi sebelum dia tidur, pergi dia ke dapur, dia ambillah gula 1 sendok, ditaburnya di depan pintunya. Baru dia tidur. Tiap malam itu yang dilakukan oleh seorang ulama yang saleh ni. Setiap malam itu muridnya nampak, diperhatikan oleh murid. Mengapalah syekh saya macam tu? Dia keluar, dia ambil, ditebarnya lah daripada gula tadi. Jadi ketika ditanya syekh, lima antaf'al hadha? Kok engkau melakukan itu? Itu kan gula, itu mubazir syekh, bahaya syekh. Tak boleh, itu perangai syaitan. Ya kata murid lah kepada syekh. Syekh tadi menjawab, aku tidak ingin tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan makhluk Allah yang kecil dan masih dalam keadaan lapar.
Jadi beliau ingin menebarkan gula di depan pintu itu, ingin malam itu semut-semut pun dalam keadaan kenyang. Sampai seperti itulah ni. Bisa menyebabkan masuk surga nanti itu. Bisa lah. Semut kan juga makhluk Allah. Kita jarang memperhatikan semut ini. Jarang sekali. Malah kita nampak semut sedikit banyak, langsung bayar je minyak tanah, langsung bayar je korek api. Itu kita ini. Tak tahu kita bahawa semut yang sekian banyak itu makhluk Allah, dan kalau dia berdoa pun doanya dikabulkan oleh Allah itu. Sebagaimana dalam hadis Nabi, salah satu asbab hujan itu turun sebenarnya bukan untuk kita. Hujan itu turun karena rintihan makhluk-makhluk Allah binatang. Itu dalam hadis Nabi. Rintihan makhluk-makhluk Allah yang sudah kehausan, kemudian Allah turunkan hujan sedikit saja untuk membasahi mereka. Bukan untuk kita kadang. Cuman awak sombong tu dia doa dan malam tadi tu maka turun hujan, kalau tidak ada turun tu dah kena. Jadi apapun hewannya boleh kita untuk tabarruat, boleh kita untuk melakukan berbuat baik untuk menenangkan daripada hati hewan ini. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis fi Nakhaif Nafais ada dijelaskan di sana pada hari Ashura. Ini hari Ashura di Muharram, tanggal 10 Muharram hari Ashura. Kita dianjurkan berpuasa pada hari Ashura. Jadi pada hari Ashura itu 10 Muharram itu jadi berpuasa. Ada syekh yang tadi, ada seorang ulama di Mesir dari dulu lagi, dah tahun-tahun 200-an Hijriah lah. Amalan beliau ni setiap hari memberi makan semut. Jadi caranya setiap hari beliau ambil potongan roti, beliau letaklah potongan roti itu di dekat lubang semut. Setiap hari itu yang beliau lakukan. Ambil potongan roti, letak di dekat lubang semut. Potongan roti letak di dekat lubang semut. Biasanya kalau diletak pagi, itu sore dah habis. Nampak dimakan oleh semut ini. Dia letak pagi, sore dah habis. Letak pagi, sore dah habis. Seperti itu setiap hari. Suatu ketika pada hari Ashura, beliau juga melakukan itu. Beliau ambil roti tadi, kepingan roti, beliau letaklah di dekat lubang semut tadi pada hari Ashura 10 Muharram. Sorenya beliau tengok tak habis-habis roti ini, tak berkurang roti ini, tak berkurang roti ini sedikit pun. Akhirnya seorang syekh tadi melapor kepada seorang ulama yang lebih besar lagi daripada dia di negeri itu. Dia sampaikan, saya punya amalan, setiap hari saya bersedekah untuk semut, setiap hari saya meletak makanan di dekat lubang semut, dan itu habis terus dimakannya. Tapi hari ini tak dimakannya nampaknya. Tidak dilakukannya. Buktinya tidak habis daripada roti itu. Apa kata syekh tadi? Kullu makhluqillahi fi yaumil Ashura isaimun. Setiap makhluk Allah pada hari Ashura mereka berpuasa. Rupa pun pada hari Ashura semut pun berpuasa ni. Gitu dia. Jadi kalau ada apa-apa ibu-ibu yang tak berpuasa tanggal Ashura besok, berarti parah, lebih kecil pada semut lagi tu. Hari Ashura 10 Muharram. Dua kita dianjurkan, Tasyu'ah 9 Muharram dianjurkan berpuasa, 10 Muharram dianjurkan berpuasa. Begitu dia. Jadi saya awal mengaji itu dengan Syekhuna Abdullah Ahmad Hajin hafizahullah, guru syekh saya di Mesir. Jadi kata saya, syekh kata saya, mungkin khasah bin namla fil Masri, kata saya. Ini mungkin khusus semut yang ada di Mesir mungkin, kata saya. Tapi kalau saya tengok semut di negeri saya di Pekanbaru, tak boleh tentu dia puasa dah, kata. Apa macam tu? Iyo katanya, karena manusianya pun di Pekanbaru ada yang puasa dan tidak, kata malah. Maka semutnya wajar pula lah tak berpuasa semut tadi. Gitu dia. Jadi banyak melakukan amal kebaikan itu dinilai pahala walaupun kepada hewan. Sayang kita kepada hewan itu menyebabkan kita masuk nanti ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kolam ikan di rumah, memberi makanan kepada ikan jadi menyenangkan hati ikan. Bisa itu salah satu asbab nanti memasukkan kita ke dalam surga Allah. Kita punya ayam, kita punya kambing, kita punya kucing, makan kucing tadi, bisa itu yang menyebabkan kita nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita terlalu menyepelekanlah. Jangan terlalu kita sepelekan.
apalah ni, anjing apalah, kucing ini tak ada gunanya ni. Jangan kita sepelekan. Bisa saja ibadah yang sedikit itu tapi senang akan memasukkan kita nanti ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan orang-orang yang butuh bantuan kepada kita. Ya, kita berjalan nampak orang menangis, dia butuh bantuan betul kepada kita, dengan kita membantunya kemudian hatinya senang, maka itu nanti bisa menyebabkan kita masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bahawa kunci daripada amal itu semuanya adalah ikhlas, wa huwa maujubul likasratil ujrin, bahawa sesungguhnya ikhlas itu yang mendapatkan pahala yang banyak. Jadi ikhlas, bukti ikhlasnya pemuda tadi tak ada mengharap apa-apa. Orang tak ada nak memuji dia. Dia saja. Dia harap pujian dari anjing, takkan mungkin anjing memuji, terima kasih ya engkau baik, takkan mungkin. Jadi pujian dari siapa yang akan ia harap? Tak ada pujian dari siapapun yang ia harap. Dia cuman karena Allah, karena keikhlasannya itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di Jumaat yang akan datang hadis an-nu'asu fi shalah, hadis tentang mengantuk dalam solat. Boleh tak kita mengantuk dalam solat? Kalaupun boleh, macam mana caranya kalau kita menguap dalam solat? Boleh tak? Jumaat depan insya-Allah kajian kita, pembahasan kita. Hadza wabillahi at-taufiq. Ada pertanyaan? Waktu syuruk. Ibu silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kalau menyenangkan hati. Ya. Kalau sebaliknya Ustaz, gimana? Kalau sebaliknya tentu neraka pula tampaknya kan. Yang menyakiti hati orang tentu neraka tempatnya. Menyakiti hati orang, menyakiti makhluk dengan tidak ada alasan kita untuk menyakiti makhluk itu tak boleh. Ya, seperti contohnya kucing lah. Kucing sedang lewat langsung kita pukul, haram hukumnya. Anjing sedang lewat, kita ambil batu, anjing pun nak ngapa-ngapa je dah. Cik lewat aja di muka awaknya. Karena memang awak aja berkesumat kepada anjing lah. Jadi nampak anjing kau, nampak batu, ambil batu langsung. Atau nampak kita sendal langsung kita lempar, itu haram hukumnya, tak boleh. Menganiaya kita namanya, tak boleh. Jadi mesti harus kita sayangi, mesti harus kita ra'fah dalam arti kata, mesti harus kita santunlah kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada memang si orang pantang nampak anjing. Kalau nampak anjing langsung diambil batu langsung diumbannya. Karena kekhawatiran dia bahawa anjing ni nanti akan menggigitnya. Jadi ada kekhawatiran itu, padahal anjing ni juga tidak akan menggigitnya. Ada pertanyaan lain silakan. Belum selesai. Dah. Ibu-ibu, Ustaz, kami siap masak Ustaz, tapi kucing ke kadangnya tengok-tengok aja dia Ustaz kan ni. Kami lah buruk sangka pula ke kucing ni kata dia. Bukan buruk sangka saja, rupanya memang diambilnya kata dia. Dimakannya kata dia. Kalau dimakannya itu kami kejar kucing tadi, kami pukul Ustaz, berdosa kami Ustaz. Berdosa lah pun tidak. Tekannya ciloknya Ustaz. Kucing tadi tak tahu dia bab mencilok tu, tak ada di nyoro. Nan bab mencilok di kucing itu tak ada. Pokoknya setiap makanan kalau nampak oleh kucing dan disukai oleh kucing tadi, bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Langsung dimakan kucing tadi. Jadi tak ada istilahnya kucing mencuri, bolehkah kami pukul Ustaz? Tak boleh. Jadi kucing yang dibolehkan tadi ketika dia mencederai diri kita, mencederai anak kita, mencederai daripada diri, barulah boleh kita untuk mencederai dia. Tapi kalau tidak mencederai diri kita atau anak kita, maka tak boleh kita untuk mencederainya. Jadi ikan kita lah diambil Ustaz, pelopeh aja lah, dihitung sedekah itu ibu-ibu. Ingat itu, bisa jadi satu ikan yang dibawa oleh kucing tadi menyebabkan ibu-ibu masuk surga. Tapi payah ibu-ibu punya ikhlas nampak. Buktinya tak, kucing tadi cilako je. Cik nyelarian lauk kita. Cuba ikhlas saja. Nampaknya ambil je
Bawa lah. Makanlah, bawa lah. Macam itu bisa serugo untuk ibu-ibu tu. Tapi barunya mendakik, baru langsung kena tokok, atau neraka pula untuk ibu-ibu tu. Maka ada dalam mana? Dalam Majalisus Saniyah, kalau tak salah saya, dalam riwayat itu disebutkan salah satu asbab perempuan tu banyak masuk ke dalam neraka Allah karena perempuan ini buruk akhlaknya kepada kucing. Buruk akhlak kepada kucing maksudnya kebanyakan begitu dia. Pantang nampak kucing masuk rumah lah langsung kena usir. Kadang dibuat pula lidi khusus untuk kucing. Bukan orang lidi itu untuk karpet, orang ini khusus untuk kucing. Kalau mulai kucing nampak masuk rumahnya, kau lidi tadi mulai beraksi. Tak boleh. Jadi semampu kita untuk melakukan yang elok usir dengan baik. Jadi umpama kalau sudah melawan dan sampai menceri kita, barulah pukul dia sedikit. Ya. Tapi kalau sudah memakan anaknya sendiri, ada kucing yang kalau kucing ini dia tak memakan ayam, justru memakan kucing pula dia. Kita ada itu. Itu tak apa-apalah, kita kasih pelajaran itu. Jadi ketika ada induk kucing melahirkan, jangan sampai nampak oleh kucing jantan ni, dia besar dia. Kalau nampak dimakannya anak tu semua. Ada, kita ada itu. Kalau yang seperti itu boleh kita untuk memukulnya, tapi untuk sekadar memberi pelajaran agar dia jerah. Begitulah. Jadi hewan harus kita santun, harus kita sayang kepadanya, tapi kepada hewan yang tidak memberi mudarat kepada kita. Kalau sudah memberi mudarat kepada kita, maka tak pula boleh kita untuk santun kepadanya. Ya. Jadi tengok pula lah makamnya. Likulli maqalin maqamun. Setiap ada ucapan tu ada tempatnya. Tengok tempatnya di mana. Seperti kutu lah umpamanya. Kutu ada di kepala kita. Jadi kalau kita ingin bersedekah, letak je lah kutu tu taruh di atas kepala. Kau nak kurus kita nanti, mati kita boleh. Tu zalim kita namanya. Tapi kan tak boleh Ustaz. Kan kita mesti sayang. Iya, itu bukan pada tempatnya. Kutu tadi penyakit, bahaya. Kalau dia banyak nanti dihisap daripada darah kita, kita pun termudaratkan olehnya. Maka boleh kita untuk membunuhnya, tapi dengan cara yang elok. Cara yang elok mungkin kita gunting rambut kita. Begitu dia. Jangan langsung dibawa ke apa itu yang pakai gerbonding itu, yang pakai apa itu, yang pakai alat pemanas itu. Angui itu berbeda baunya, memang hangus, banyak kutu. Jadi begitu dia. Dalam Islam ada aturannya. Maka sayangilah sesama manusia, sayangilah hewan makhluk Allah. Jangan-jangan itu nanti yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah. Ya seperti tadilah, kita punya ikan, beri ikan makan, bisa itu dihitung pahala itu. Di dalam hadis Nabi dihitung pahala. Kita punya ayam, beri ayam makan, dihitung pahala. Kita punya kucing, kita beri makan kucing tadi, berpahala. Begitu juga tanaman yang kasih pupuk atau tanaman yang dimakan oleh binatang, atau buah-buahan yang ada di depan rumah kita dimakan oleh binatang, itu semua dihitung sedekah. Kita punya jambu bagus sekali. Jambu tadi bagus. Rencana besok habis solat subuh rencana akan dipetik, siap subuh rencana akan dipanen. Rupanya lah dulu pula tupai malam tadi mansunya. Biarkan, alhamdulillah berarti rezeki tupai. Bisa jadi itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah. Tapi jangan mengutuk-utuk ni, memang celaka lah tupai kepada awak patang, awak rencana subuh baru pula dulu. Itu kadang yang akan menghijab seseorang masuk ke dalam surga Allah. Jadi surga tadi itu, peluang untuk masuk surga itu banyak sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi kadang-kala kita sendiri yang membatal atau yang memanik atau yang mencegah diri kita untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi taufik. Tak ada pertanyaan? Ada. Silakan. Wah, tu apa cara itu? Iya, jadi kita orang kita ada nyamuk langsung digas dengan dengan raket listrik tadi. Itu kan menganiaya. Itu kan menganiaya nyamuk. Tapi kalau tak pakai itu Ustaz, tak pula bisa Ustaz. Mana yang lebih baik? Pakai itukah atau pakai semprot? Tapi semprot ni kadang banyak pula efeknya kadang. Ada orang yang sesak nafas, ada apa segala macam.
maka kita pastikan saja bahawa nyamuk ni sekali kena oleh kita memang langsung mati, tidak mengapa. Tapi kalau sekedar pas kita layangkan atau raket nyamuknya untuk mencederakan saja, memang ini tidak dibolehkan. Jadi memang pandangan ulama tasawuf dalam masalah ini ada mengatakan bahawa membunuh dalam keadaan seperti itu dengan cara sentrum tapi langsung mati, ada mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak karena sama halnya dengan kita menganiaya. Maka ulama tasawuf mengatakan hukum memancing ikan hukumnya haram. Bagi yang memancing ikan menurut ulama tasawuf haram hukumnya. Kenapa haram? Ya karena teraniaya ikan tadi. Kadang kalau lagi dipancing dibawa pulang tak apa dah. Kadang siap dipancing untuk melopet sonang aja. Siap dipancing dapat lah dilopen pula balik. Ikut hidung muncung ikan lah posuk dia cik lah. Ini kalau kita buka kaji ni banyak orang tak suka orang memancing sosek ustaz tu tadi. Ini menurut ulama tasawuf. Tapi kalau menurut ulama fikih tidak mengapa. Tapi harus ada tujuan kita memancing ini untuk mengambil manfaat daripada ikannya. Dapat ikan bawa pulang goreng, itu boleh menurut pendapat ulama. Tapi kalau sekadar pancing dapat kemudian masukkan lagi, pancing dapat masukkan lagi, pancing dapat masukkan lagi, ini para ulama tasawuf menghukum haram. Kenapa? Karena sudah menganiaya daripada makhluk Allah. Lah pelubang muncung pajak kau Lepas tindik muncung pajak tu. Jadi kalau bersoboknya je kawan ni apa balubang muncul ayong je. Pajan cilako tu kan. Pajan cilako dia teh kini tu hati-hatilah jangan main-main ke situ. Gara-gara cie ikan bisa saja kita masuk ke dalam neraka Allah. Maka tapi kalaulah awak pancing dapat goreng, pancing dapat bawa pulang digoreng, menurut ulama ini dibolehkan karena ada asas manfaatnya. Betulnya pak-pak yang suka memancing. Jangan ini lama dapat gitu dia. Silakan Bu, terakhir. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pedagang tanaman. Ya. Tanaman itu suka dimakan belalang. Setiap kita jumpa kita patahkan itu lehernya. Wih, gawat ganas. Setiap jumpa tanaman itu kan tanaman kita rusak tuh. Kita patahkan itu lehernya kan mati. Kemudian kita semprot ulat-ulat itu. Itu kan kita hanya memelihara, memperbaiki tanaman kita. Apakah setelah kita patahkan leher atau kita bunuh dia, kita menjadi mudarat juga? Ini salah satu hal yang dibolehkan dalam Islam. Karena binatang kan seperti kajian kita tadi, binatang yang apabila dia sudah memberi mudarat, maka boleh kita untuk mencederai. Tapi mencederai ini memang dengan cedera yang betul-betul tidak menganiaya. Umpama kita menanam sawit. Sawit kita tadi setiap ditanam, disisip, dimakan oleh maaf babi umpama. Maka lagi oleh babi. Sekali kita ke ladang, nampaklah babi itu sedang memang merusak sawit kita. Kalau golok sedang di tangan, pap katanya, putus kaki depannya. Yang itu tu yang tak dibolehkan. Tapi kalau memang mematahkan kepalanya, nyolai langsung mati, ini tak ada masalah. Tapi jangan dipatan pula sayapnya cik lo. Besok nampak je ke situ patah lo kaki sebelah lain. Nampak ke situ bro. Tapi kalau memang cara membunuhnya dengan mematahkan lehernya langsung dia mati, itu dibolehkan dalam pandangan Islam. Tapi afdalnya itu kita cari obat kalau ada yang dia tidak menghinggap lagi ke tanaman kita. Itu lebih bagus. Itu lebih afdal. Cuman tidak ada mungkin obatnya yang dia tidak mau menghinggap ke tanaman kita. Apa kira-kira yang tak mau dia hinggap ke tanaman kita? Tapi intinya menganiaya tak boleh. Tapi dengan cara seperti tadi dia langsung mati, ya dibolehkan, tidak mengapa. Jadi ulat tadi dengan cara semprot, ya memang dengan cara semprot tu pula bisa kita mematikan ulat. Karena ulat ni kecil-kecil tak nampak. Maka pandangan Islam mengatakan boleh kita menyemprot tanaman dengan niat menjaga dan memelihara tanaman kita. Begitu dia.
Baik, hadza wabillahi at-taufik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum wafiqna wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya dafi'al bala, Allahumma dafa'anna al bala'a wal waba'a wal fahsya والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليه. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.